Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersku Kunarif dari Forum News Network. Pemerintah akhirnya menetapkan KKB, begitu menyebutnya. Saya sendiri sering menyebutnya sebagai OPM, Gerakan Papua Merdeka sebagai kelompok teroris. Dan ini menjadi perdebatan yang menarik, banyak setuju dan juga tidak setuju. Saya akan mengajak Anda untuk mewawancarai ini orangnya sangat kompeten karena beliau adalah mantan kepala BIN Letnan Jenderal TNI Sutioso dan juga kita kenal sebagai beliau ini adalah pasukan Baret Merah kan baru saja kemarin salah satu prajurit Baret Merah dan juga kepala BIN itu gugur di Papua. Saya nyapa Bang Yos. Bang Yos, sehat Bang Yos ya? Assalamualaikum. Apa kabarnya kamu? Alhamdulillah Bang Yos. Jadi gini, ini pemerintah baru saja menetapkan sebagai teroris ini, OPM sebagai teroris begitu. Saya baca statementnya Bang Yos sebenarnya sudah lama mengingatkan bahwa ini sebenarnya gerakan separatis, jadi tidak lagi bisa dianggap hanya kelompok kriminal bersenjata. Apa dasarnya Bang Yos menyampaikan hal itu? Ya gini ya, kita bahas dulu dari label awal. Label awal dari KKB kan, ya. Kelompok kelompok kriminal bersenjata. Ya. Ya. Jadi menurut saya kalau kriminal itu motifnya ke ekonomi gitu kan, melakukan perampokan, melakukan apalagi ya pembunuhan orang tertentu untuk mendapatkan kehidupan materi kan gitu kan. Itu adalah KKB. Dan karena dari dulu disebut kelompok kriminal, dipastikan ini adalah porsinya polisi lah gitu ya, polisi gitu kan. Dan nyatanya kan dia kan main di pegunungan kayak begitu kan, yang sulit dijangkau. Polisi atau saudara kita ini ya, polisian itu kan jumlahnya terbatas, beban yang diberikan itu amat luas, amat banyak gitu kan. Udah dipastikan akan kewalahan, masih dibebanin yang kayak begini ya. Dan maaf saja mereka itu kan bukan disiapkan untuk bertempur di pegunungan-pegunungan yang sulit dijangkau kan, bukan begitu masalahnya kan. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Jadi bolak-balik dia cuman bahasa Jawanya tuh netelin pos TNI, Polri yang jauh gitu kan jeder dapat satu, dia dapat senjata sama pakainya diambil. Bolak-balik kan begitu kejadiannya. Nah kan, berarti motifnya bukan ekonomi dong kan gitu. Nah ya. Oke, yang kedua sekarang diganti separatis. Teroris ya. Teroris itu menurut saya motifnya adalah ideologis. Betul tidak? Kan kepercayaan gitu kan. Karena tidak sepaham, siapapun yang harus sepaham harus dihabisin. Sama sekali dia nggak ingin ekonomi ataupun pengen merdeka, bukan seperti itu dia. Dia ideologis, kepercayaan dirinya kan gitu kan. Itu adalah teroris. Teroris. Jadi sekarang mari kita simak apa yang dilakukan oleh gerombolan bersenjata ini ya. Dia membunuh orang-orang sipil ya. Orang sipil kenapa yang dipilih kok misalnya guru, untuk membakarin sekolah-sekolah, itu kan jelas politis kan. Karena di dalam sekolah guru itu ngajarkan Pancasila, ngajarkan NKRI kan gitu kan kira-kira. Satu itu. Kemudian TNI Polri yang diserang itu untuk dapat apa? Untuk dapat senjata dan munisi. Kan utamanya kan itu. Maka senjata dia kan campuran, dia punya AK-47, punya M16, senjata organik TNI Polri itu yang mereka bisa rampas itu kan. Nah ya. Terus apa lagi? Dia itu juga punya link. Ya, ada LSM di dalam negerinya itu ya di Papua maksud saya, yang terus melakukan propaganda-propaganda ya mengenai Papua Merdeka, dukungan Papua Merdeka gitu kan. Nah di luar negeri juga ada LSM yang dipimpin oleh Benny Benda yang sekarang sudah menjadi warga negara Inggris. Lihatlah gerakan-gerakan mereka ini kan, gerakan politisnya kan, mereka terus berkampanye di forum internasional PBB untuk mengaruhi negara-negara lain untuk mendukung Papua Merdeka gitu. Jadi ini jelas akan memisahkan diri. Kalau bendera-bendera yang dikibarkan bendera OPM. Kalau OPM ulang tahun dia ikut upacara merayakannya. Jadi mengapa kita menjadi ragu mengatakan itu separatis, ya kan? Nah, mari kita melakukan perumpamaan, ya, perumpamaan begini. Ada salah satu negara bagian di Amerika, katakan tuh Texas gitu ya.
ingin memisahkan diri dari Amerika Serikat. Bayanginlah dengan jujur ya kita ini ya, dengan tindakan Amerika di dalam maupun di luar, kira-kira tindakan apa yang dilakukan pemerintah Amerika? Dipastikan diserbu sama tentaranya itu pastilah itu. Dibasmi habis sama dia. Ya kan? Itu adalah negara yang ngaku biangnya pembela hak asasi manusia. Nah sekarang di giliran itu terjadi di tempat kita. Mau nyebut separatis saja udah gampang banget kita. Kan itu yang terjadi kan. Akhirnya penyelesaiannya nggak pernah tuntas. Terus kita aja yang dirugikan. Jadi sekali lagi, aku sudah amati terus kenal masalah ini ya. Itu menjadi, saya bisa mengerti, Bung Hersu ya. Mengapa kita itu selalu dihantui masalah HAM. Itu mungkin peristiwa-peristiwa di Timor, ya, peristiwa dulu di Talang-Sari, peristiwa dari Semanggi, ya, peristiwa-peristiwa yang lain lah, mungkin di Trisakti gitu kan. Lalu kita kayak dihantui. Oleh karena itu pada saat lahir misalnya undang-undang intelijen, ya, itu juga amat lemah. Khususnya yang menanggulangi masalah teroris, itu bisa katakan undang-undang anti teroris yang terlemah di dunia ini. Gitu. Jadi kita kayak ninah bubukan masalah itu, ya kan gitu kan. Nah itulah sehingga masalah-masalah itu nggak bisa tuntas, gitu kan. Kita nggak perlu lagi, kita takut dengan siapa kita punya kedaulatan sendiri kok, setan. Nah, masalahnya begini, Bung Hersu ya, apabila masalah Papua ini terus berlarut-larut seperti ini, maka ini akan menjadi kerawanan, gitu kan. Kalau kita memelihara kayak begini terus, kayak gitu, menjadi kerawanan. Kerawanannya apa? Intervensi negara asing. Dan indikasi itu sudah bisa kita baca. Gitu. Mengapa Amerika Serikat menaruh ribuan marinir di Darwin? Di dalam ketenteraan itu, kita mendislokasikan pasukan, itu selalu dihadapkan pada ancaman. Maka kita juga mendislokasikan pasukan kan di perbatasan-perbatasan kan, dengan Sarawak, perbatasan dengan tim-tim, kan begitu. Ya. Di perbatasan dengan PNJ, itu wajar saja, semua negara juga begitu. Ya. Nah kalau sekarang di luar negeri, ditaruhnya di Darwin gitu, Amerika kira-kira ancamannya kemana? Ini negara di kota ini kotanya Australia, ya kan? Upeng dia udah pastilah ya. Di ke timur sini itu New Zealand kan. Upeng dia juga. Nyerong ke sini PNJ, juga manut sama dia. Singapura. Pasti ke Papua kita. Dan di situ ada kepentingannya, Freeport dah pasti, kan gitu kan. Jadi metode-metode sekarang ini kan mestinya bisa kita apalin lah gitu kan, kelakuan mereka itu kan. Keterlibatan di Timur Tengah kayak di Irak, di Libya, ya di mana lagi Afghanistan gitu ya. Itu kan metodenya sama selalu gitu. Timbulkan masalah di dalam negeri, habis itu dia ngintip aja cari timing yang tepat untuk masuk. Kalau dia sampai masuk dan punya legalitas yang dia karang-karang sendiri lah. Alasan pembenar lah ya, justifikasi gitu ya. Iya, dia kan negara superpower punya pengaruh besar di forum PBB, misalkan punya hak veto lagi kan. Dia masuk apa lagi? Gitu. Sekarang coba kita lihat ya, kita sudah mengalami peristiwa yang sangat memilukan ya. Utamanya saya dan mungkin rekan-rekan yang lain yang pernah tugas di sana, saya 3 kali ke tim-tim. Bahkan kelompok pertama yang dimasukkan pun saya dengan operasi yang seperti itu. Berapa ribu prajurit tewas, gugur di dalam peristiwa di tim-tim itu ya. Berapa orang jadi janda, berapa yang catat seumur hidup. Sekilas saja hilangnya. Sekilas. Gitu. Dan saya pernah ketemu sama Sanana gitu. Aku kan kenal baik ya, saya khusus gini. Sanana, waktu kami tahun 76 kalian bergabung dengan kita, sampai kalian menjadi merdeka sekian belas tahun. Apa yang kita lakukan di sana? Dulu nggak pernah ada aspal kecuali di Dili. Semua sampai ke VKK sana semuanya aspal semua. Sampai ke timur, sampai ke barat, bacaan kita batu gede semua aspal. Berapa sekolah kita dirikan, mulai SD, SMP, sampai SMA. Berapa gedung-gedung pemerintahan kita bangun. Kan gitu kan. Sekarang kamu merdekaskan, apa yang kalian lakukan? Nggak ada sama sekali kan. Kalian malah diakalin sama orang. Jawabannya sangat mengagetkan katanya. Pak Tioso,
kami ini nggak pernah minta referendum. Gitu. Kenapa tiba-tiba referendum? Gitu. Kami kan hanya minta otonomi khusus. Coba kan, apa enggak itu menyedihkan? Peristiwa kayak gitu, apakah mau kita ulangi di Papua? Ya. Ini ya, namanya tim-tim itu nggak ada resources-nya. Ya. Kecuali setelah Timor saja kan yang berlatar dengan Australia yang sekarang diambil mereka lah minyaknya itu kan, itu kira-kira kan. Nah sekarang Papua, orang begini aja emas sisinya gimana? Ya. Uranium ada, nikel ada, batu bara pun nggak sempat kita lihat. Ya. Gitu. Artinya tanah itu sangat menjanjikan di dalam aspek resources-nya. Oke, jadi menurut Bang Yos, kalau lalu lebih menarik orang. Oke, jadi menurut Bang Yos sebenarnya langkah pemerintah menetapkan sebagai teroris ini masih belum mencukupi, dan apakah sekarang kita sudah terlambat atau belum? Ya kalau dinilai dari kepada KKP udah lumayan lah gitu kan. Lumayan. Tetapi mari kita jangan gampang melakukan itu separatis. Karena dia memang memisahkan diri dari kita. Itu udah nggak ada lain cita-citanya kecuali itu. Mereka itu. Nah, oleh karena itu, lakukan aja tindakan yang tegas, yang keras. Gitu. Karena teroris itu adalah sebenarnya salah satu aksi mereka itu. Teroris. Untuk nakut-nakutin kita. Nakutin TNI Polri, nakutin penduduk itu yang pro kita lah tentunya ya, aparat pemerintahan daerah di sana kan berarti pro NKRI. Itu yang mereka ingin takutin salah satu aja, tapi tujuan akhirnya adalah politis ya, untuk memisahkan diri dari kita. Dan seperti itu sudah menjadi apa namanya, udah menjadi lagu lah budaya gitu di internasional itu. 10% aja ada satu rakyat di sebuah negara ingin merdeka pasti disokong kan gitu kan. Nah inilah hal-hal kayak gini kita harus waspada karena sekali tentara Amerika masuk, waduh kita sudah amat sulit lah kita untuk bisa mencegah lebih jauh lagi. Oke, Bang Yos, ini kita mundur sedikit ya. Peristiwa ini kan dipicu oleh ditembaknya ke Pak Kabinda di Papua begitu ya. Dan ini tentu saja mengejutkan kan kemampuan mereka, terutama dalam persenjataan. Orang jadi berspekulasi ini kalau nembak ini pasti pakai sniper, dan kalau sniper itu kan berkaitan dengan kemampuan, keahlian menembak dan juga persenjataannya gitu. Apakah kemudian mereka ini memang sudah menjadi lebih canggih ini gerakan-gerakan separatis ini? Jadi yang pertama ya Bung Ersu ya, saya tentu amat sedih ya, duka yang mendalam karena Mayor Jenderal Anumerta Dhani Nugraha ini kan anggota Kopassus ya, dia termasuk perwira yang terbaik kita gitu. Jabatannya nggak tanggung-tanggung, kepala BIN di daerah sana ya kan, tewas gitu kan. Dan ini masalah pertama kali terjadi dalam daerah konflik, seorang jenderal pangkatnya gugur di daerah konflik, di darat ya maksud saya, di laut pernah satu kali Yosudarso. Ini tahun 62 waktu kita merebut Irian Jaya Barat. Sekarang waktu baru kejadian lagi di Papua, kan amat tragis lah gitu kan. Dan ini Bu Mersu, memang saya berusaha untuk memonitor, mencari sumber, tapi simpang siur. Peristiwa itu bagaimana kok dia yang kena, tidak ada yang lain masalahnya yang kena. Padahal rombongan itu bukan satu. Dan konon katanya hanya sekali tembakan, langsung kena kepalanya gitu. Dan itu tadi makanya orang menerjemahkan ini sniper gitu kan. Nah, apakah dia sudah pernah berhasil merebut salah satu senjata kita jenis sniper? Saya tidak tahu tentunya ya. Tetapi yang pasti ada AK, ada M, campuran lah mereka. Senjata-senjata itu campuran. Jadi sekali lagi ini sudah keterlaluan lah gitu ya, sudah nggak bisa ditoleransi lagi. Saya kira negara-negara lain termasuk Amerika mestinya tahu kalau gitu apa yang kita lakukan ini, kita nggak bisa terus mendiamkan dia dengan menyabukan gitu kan. Nah, namun demikian di dalam operasi itu juga norma-norma di dalam pertempuran harus kita jaga gitu kan. Kalau saya sih ingin begini ya, selalu harus kita kedepankan ya, kita kedepankan sebuah namanya soft power, pendekatan lunak. Coba ini bagaimanapun bangsa kita sendiri, benar nggak? Betul. Kan? Ya teritorial lah, operasi teritorialnya ya. Kamu itu salah arah gitu kan.
ini orang intelijen yang bisa kayak begini dengan satuan teritorial. Ayo kamu kembali, gitu kan. Ternyata tawaran itu ditolak mentah-mentah. Apalagi kalau nggak harus kita hajar habis, gitu kan. Nah nantinya diwaspadai bahwa di dalam pertempuran itu mereka bersenjata loh, bukan tidak, kita juga. Itu rumusannya hanya satu, kill or to be killed saja. Jadi jangan nanti kalau yang tewas itu gerombolan itu terjadi perkara besar sekali. Tetapi kalau yang gugur itu anak buah kita, TNI atau Polri, kok adem ayem aja sih selama ini gitu loh. Itu tadi, jadi kita amat dihantui hak asasi manusia sehingga lalu kita amat lunak ya terhadap teroris yang saya katakan tadi undang-undangnya. Karena saya sudah mempelajari, sudah tanya sana sini pada saat kumpul dengan komunitas intelijen dunia ya, apakah Eropa, apa di Amerika, apa tetangga kita gitu. Bung Mersu tahu nggak? Aku memberikan contoh satu aja. Di Malaysia itu orang pulang dari Syria ya, dia bergabung kan, dia simpatisan ISIS terus bergabung di Syria. Ya termasuk di Indonesia gitu. Udah ini banyak udah yang bergabung ke sana itu. Ada yang belum kan, yang apa namanya, yang kelompok pertama ini masih mudah nipu kita lah, gitu kan. Nipu mau umroh gitu kan, bawa keluarganya, anak istrinya bawa, tapi tiba-tiba hanya transit aja ke sana. Gitu. Itu hasil propaganda, sukses propaganda ISIS yang luar biasa di mata saya itu. Berhasil mempengaruhi bukan saja orang-orang Islam dari Indonesia Malaysia loh, orang-orang Prancis, orang Jerman ada yang ikut, itu kan luar biasa. Nah, itu setelah pulangnya itu kan, gitu kan. Mereka itu kan kemampuan yang luar biasa untuk melakukan aksi-aksi di sini. Nah, di Malaysia begitu pulang dari Syria yang hidup, ya pulang kembali langsung dipenjara, langsung dipenjara. Mungkin begitu selesai keluar masih dikasih peneng di kakinya gitu, untuk memonitor dia keberadaannya di mana. Nah di Republik kita ini alasannya karena melakukan terorisme di negara orang lain, ya bebas saja lepas lagi. Padahal mereka punya kemampuan menyerang, punya kemampuan merakit bom, anak-anaknya sampai istrinya sudah terindoktrinasi sangat kuat. Kumpul dengan keluarga kita sekarang. Itu yang terjadi. Oke, kembali lagi ke Papua. Jadi dalam situasi begini memang banyak orang khawatir, setuju, banyak yang sepakat memang harus dilakukan tindakan keras, tetapi juga kita tidak boleh abai tadi masalah-masalah HAM dan sebagainya. Ini kan sebuah dilema. Setuju. Ya, dilema. Terukur lah, terukur. Ya, bagaimana kita kemudian dalam peribahasa mengambil rambut tapi tepungnya tidak berantakan kan gitu, Bang Yus. Apa ya solusinya? Erso, ini sudah sangat taktis ya ini ya. Saya kok rada nggak enak mau ngomong gitu ya. Tetapi intinya gitu lah. Yang umum saja, yang umum kita bicara secara umum. Ya, pendekatan, lakukan dulu pendekatan soft power tadi kan. Ya kan, bisa. Saya bukan apa ya, sekali lagi saya bukan pamer, bukan ya. Saya sudah membuktikan kan. Din Minimi itu yang di Aceh bisa kita bujukin untuk turun kan. Iya, betul. Itu Bang Yus langsung ketemu ya. Langsung turun ketemu ya. Iya kan. Setelah saya berhasil menurunkan dia kan, aku ke Papua. Nah, saya ke Puncak Jaya karena itu kelompok yang paling ditakuti itu namanya kelompok Goliat kan di Puncak Jaya. Saya bisa komunikasi dengan dia lewat Pak Bupati kita Kabupaten Puncak Jaya kan. Terus saya bujukin walaupun keras sekali Goliatnya nggak mau gitu. Tetapi kan sepertinya ya telepon saya itu dikeluarkan suaranya gitu kan ya. Jadi didengar banyak teleponnya kan. Pada saat sekian minggu saya pulang ke Jakarta, tiba-tiba ada 10 orang dari anak buahnya ya, komandan pasukan semua dengan 6 pucuk senjata turun. Tapi minta diantar langsung ke rumah Kabid, ke rumah saya, dan diantar ke Jakarta sama Bupati. Hanya senjatanya saya arahkan tinggal saja di sana, senjatanya orangnya aja. Artinya masih bisa gitu loh, Bung Hersu. Jadi cara seperti itu masih bisa. Supaya kita lakukan supaya apa? Supaya kita tidak disalahin orang. Karena aku sudah tawarin dia. Sebagai rakyat kita suruh turun baik-baik gitu untuk bergabung lagi dengan, tapi tidak mau. Apakah mau kita biarkan? Jadi kalau orang ngeyel habis gitu, bawa aja lagi perumpamaan di negara Texas tadi, bawa aja gitu. Saya jamin 1000%, pasti Amerika hajar sama tentaranya. Kan gitu. Jadi kita selalu gamang masalah itu. Artinya selalu ada pendekatan itu. Nah, terus pembangunan juga
tunjukkan bahwa kita itu memang sudah mementingkan kesejahteraan. Saya kira pemerintah ini khusus untuk Papua, saya kok melihat memang perbedaannya cukup besar gitu ya. Tetapi kan duit itu banyak hilang dikorupsi saja gitu. Yes. Itu kan kenyataannya seperti itu kan. Ya. Gitu lah. Mungkin ya itu tadi saya kan jelaskan ya, buatlah rencana yang komprehensif ya. Ada operasi di dalam negeri. Di dalam negeri itu maksudnya khusus di Papua ya. Operasi itu ada yang intelijen, ada operasi tempurnya jelas kan, operasi teritorial, operasi pemerintah daerah melakukan apa, kepolisian law enforcement apa, misalnya kan gitu kan. Ya udah itu menurut saya canggih gitu. Kan gitu. Tempur itu tadi udah dibisikin nggak mau turun, ajar habis saja. Kenapa kita mesti ragu? Kan gitu kan. Nah, ini operasi dalam negeri juga intelijen melakukan penghalangan terhadap atau mengcounter terhadap propaganda yang dilakukan LSM OPM yang ada di Papua. Nah, di luar negeri juga harus ada operasi. Kan di sana ada Perbainlu kan, perwakilan BIN di luar negeri itu ada. Mainkan di sana kan. Sama apa namanya kedutaan kan untuk diplomasi terus agar negara yang bersangkutan setiap apa namanya negara kan ada diplomat kita terus untuk mengcounter propaganda si Benny Wenda ini yang dilancarkan Benny Wenda. Saya kira akan selesai. Oke, tapi apakah cukup? Jadi kalau Anda tadi, Bang Yos kan selalu bicara bahwa ini separatis gitu. Tetapi kan pemerintah masih ragu nyebutnya teroris, bukan separatis. Jadi kan kalau teroris diharapkan tuh TNI nggak bisa langsung masuk dong dalam situasi semacam ini. Harus di bawah payungnya yang menjadi penjurunya tetap polisi. Ya nggak apa-apa, payungnya polisi juga kalau terpaksa seperti itu pokoknya dilakukan saja kan gitu kan. Ya itu masalah teknis, aku lalu nggak bisa cara ngakalinya gimana, aku nggak mau ngomong di sini jadinya. Oke, tetapi Anda mungkin gini. Kita namanya, kita itu tentara ini kan pakai akal lah gitu loh. Nggak ada yang nggak bisa kita akalin yang benar itu kan orang lain juga begitu kok. Iya, oke. Kelakuan mereka itu sudah luar biasa lah, sudah nggak bisa kita tolerir lagi. Udah kejahatan kemanusiaan. Nah, sekarang kalau Bang Yos kita minta ya sebagai senior TNI, sebagai mantan kepala BIN dan sebagainya, dan orang yang lama tempur di daerah operasi seperti Timur Timur, saran Bang Yos apa sebenarnya yang langkah-langkah yang efektif yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam situasi seperti saat ini? Tadi secara umum saya ulangi ya, tadi kan sudah saya ceritakan. Jadi di sana itu sebaiknya jangan ada satgas-satgas dari TNI, dari Polri, dari BIN banyak sekali. Harus satu komando. Ya, tentu yang pertama kan kita baca peta kelompok mereka itu di mana saja. Setahu saya mereka itu tersebar di seluruh Papua itu ada, ya Papua maupun Papua Barat. Tetapi saat ini yang aktif itu yang di Papua, rada pasif yang di Papua Barat. Tetapi tetap saja pasif akan menjadi aktif. Jadi kan tinggal dibagi aja kan wilayah itu kan. Oke, kalau ini teroris kita punya yang darat namanya DM81. Kita punya Denjaka di Angkatan Laut, punya Bravo di Angkatan Udara, ya mereka sudah gemes, ya mereka itu sudah gemes banget gitu kan, kerahkan saja gitu kan. Maka mereka kelompok kecil, kita juga nggak perlu kelompok besar, gitu. Kelompok 2 kali lipat dia saja setiap tim menyelesaikan itu pasti beres. Pasukan kita lebih unggul kemampuannya, persenjataannya. Tetapi dengan medan seperti itu, memang harus banyak airlift ya, karena dia setelah kontak itu terlari ke gunung gitu kan. Nah, itu tentara kita rada karena dia menguasai medan. Airlift itu maksudnya diangkut pakai heli, gitu kan. Kalau heli itu kan mudah mendarat karena bisa di banyak hal. In case ya di satu tempat nggak memungkinkan heli mendarat, tentara sudah dilatih repelling, dia bisa turun dari heli itu dengan tali ke darat. Itu untuk nyegat pada saat naik dipotong di atasnya oleh pasukan atau tim lain gitu mestinya kan. Itu sih masalah teknis, mestinya perwira-perwira di bawah saya itu juga paham betul lah caranya gitu. Cuman kesempatan itu kasihkan apa tidak gitu saja. Aku hanya titip ya. Aku sebagai perwira senior gitu, jujur aja gemes lah gitu kan. Ini negara-negara kita, kenapa kita mesti ragu? Ya kan, tapi kita kan ikut organisasi internasional. Sepanjang itu enggak kita. Apakah mereka tahu Amerika kelakuannya di mana di Afghanistan, apa yang dilakukan di Irak dulu dia kan?
memang tidak ada pelanggaran hak asasi manusia dia. Ya. Gitu. Nah, Oke. kita selalu dihantuin itu gitu loh. Ya. Sehingga undang-undang intelijen juga lahir seperti itu amat lembut dengan teroris gitu kan. Ya, ya. Nah, Jadi Anda yakin sebenarnya kalau diberi kewenangan itu pasukan kita terutama TNI itu bisa ya selesai kasus di Papua itu? ya kalau nggak bisa aku mau ngomong kebangetan kalau nggak bisa. Karena kita sudah dilatih seperti itu. Di medan apa kita nggak bisa bertempur? Di laut, di darat, di udara kita terjun udah biasa. Oke. Ya. Mati di dalam pertempuran itu menjadi kebanggaan kita. Nggak ada prajurit yang takut. Yakin aku. Ya, Kan ya. gitu. Oke, Bang Yos, tadi Anda di awal menyinggung soal kekhawatiran Anda bisa terjadi menjadi timur-timur kedua. Apakah tanda-tanda semacam itu menurut Anda sangat kuat sekali sekarang ini? Nah, kalau belajar dari tim-tim, ya belajar dari negara-negara di Timur Tengah ya, Libya sekarang kan udah beda dengan Libya dulu. Irak juga sudah beda dengan dulu kan. Sebenarnya kan dikendalikan tim-tim memang merdeka sepenuhnya, menurut saya tidak. Gitu. Gitu kan. Nggak ada resources-nya, tapi bisa dijadikan pangkalan militer mereka kan. Masa itu di jantung kita loh tim-tim itu. Di jantung kita lah. Kalau Papua itu bukan cuma strategis saja, resources-nya nggak karuan di situ. Bukan satu negara aja yang ngincer dia, tetapi yang punya akses itu kan Amerika karena punya Freeport di situ. Dengan alasan itu dia bisa masuk. Oleh karena itu maksud saya janganlah berlarut-larut, gitu kan. Kerjakan aja sesuai norma-norma hukum yang ada, baik hukum nasional atau internasional di dalam pertempuran. Nggak ada yang nyalain, gitu. Asal jangan banyak bacot, gitu udah. Bergerak saja set dengan pendiaman sudah. Ngerti itu udah selesai kan gitu. Iya, iya, iya. Maaf Ini ya, bacot ya, itu bukan kasar, cuman ini keakraban aja maksudnya. ya. Artinya Tapi jangan saya, banyak ego, jangan ngomong. ya, saya tangkap Anda kelihatannya gemas sekali gitu karena sebenarnya dalam ini menurut saya sudah terbayang sebenarnya langkah-langkah yang harusnya bisa dilakukan dan bisa menyelesaikan persoalan di Papua ini. Ya aku kan ya mantan tentara lah ya, yang apa namanya. Ya. Istilahnya itu Bung Hersut kan apa namanya. Old soldiers never die. Ya. They only fade away kan gitu. Ya, ya, ya. Baik Bang Yos, ini memang Bang Yos harus banyak menyampaikan pemikiran-pemikiran ini karena kita khawatir bukan hanya persoalan Papua, tapi juga persoalan pembelahan di masyarakat kita itu. Saya khawatir kita ini saling bergontok-gontokan dan sebenarnya tanpa sadar kita sedang merayakan kehancuran negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang saya kira penting kita ingat kepada publik kita. Ya karena itu menurut saya gini ya, cara yang paling baik terhadap perbedaan itu adalah dialog. Dialog gitu ya. Saya kira oposan-oposan yang sering kritik pemerintah itu, menurut pandangan saya sekali lagi ya, panggil aja diajak berdialog. Kan gitu kan. Bagaimanapun semua rakyat biasa, dia kalau apa namanya ternyata kritik-kritiknya ngawur, ya abaikan saja. Tapi siapa tahu benar juga kan. Kenapa nggak kita akomodir gitu kan. Nah, tetapi kalau kita terus kayak begini terus, saya juga khawatir ya, makin ini kelompok Islam makin tertarik gitu kan. Ini kan strategi yang biasa dilakukan oleh pihak-pihak luar kan. Jangan Itu kita poinnya. mari kita Itu poinnya. satukan. Ya. Jadi poinnya kita adalah terus terlarut seperti ini. ya, poinnya tanpa sadar kita dipecah belah, mulai yang di Papua dengan cara yang berbeda, di Jakarta dengan cara yang berbeda, dan tanpa sadar sebenarnya ada negara asing yang sedang mengintai kita gitu, Bang Yos. Bung Hersu, dulu kita sudah puluhan tahun lalu kita punya pengalaman waktu kita berusaha untuk bebas dari penjajahan. Ya kan kita tahu kayak apa kurang heroiknya. Mulai dari kerajaan di Sumatera, ya di Jawa, di Sulawesi, di mana-mana sampai Ambon sampai sana ada semua tuh. Tetapi nggak pernah berhasil karena DVD FM perang kan itu. Kita dicerai-beraikan sama Belanda. Masa sekarang mau digituin lagi sama orang lain dengan cara lain, kita nggak sadar gitu loh. Ya. Kita harus sadar itu. Ya, ya. Gitu. Setuju. Saya kira itu penting kita sekarang harus mulai jangan terlalu asik merasa ketika ada dipecah belah dan kita merasa kasus sekarang ini yang terbaru misalnya kelompok Islam disudutkan di sana sini, bagaimanapun kan umat Islam ini bagian dari komponen bangsa kita. Jadi
ya harusnya dirangkul gitu, bukan malah dipukul dalam situasi seperti ini. Jangan ada kelompok yang merasa didiskriminasi gitu, Yes. diperlakukan secara tidak adil gitu. Itu siapapun, kelompok manapun gitu, jangan. Gitu. Kalau ada kesan kayak begitu, mereka pasti manusia namanya kan. Naluri melawan itu pasti ada. Apalagi kalau itu sudah menyangkut harga dirinya, kelompoknya, pasti mereka akan. Dan ini harus kita cegah. Ya memang begini Ersu ya. Ya pemimpin yang saya maksud ya pemimpin rakyat ya. Pemimpin rakyat itu ya mulai dari paling bawah lah, bukan di atas saja. Mulai dari lurah sampai camat, bupati, gubernur dan seterusnya itu. Kadang-kadang kita itu harus belajar budek. Budek itu ngawur aja dah. Nggak usah dikomentari, diam saja. Ya. Tetapi sebaliknya kalau ini kok kayak masuk akal ya, diajak ngomong saja gitu loh. Diajak ngomong saja. Kadang-kadang yakin ya, pemimpin itu kalau sudah merasa dirinya paling pintar, dia sudah gagal 50%. Karena Tuhan nggak pernah memberikan orang pintar ngerti semuanya, nggak. Aku jadi tentara misalnya, gubernur dari tentara. Kalau strategi pertempuran, akulah biangnya, kira-kira kayak begitu. Tetapi begitu aku ngurus, wah kenapa ya Jakarta macet? Mana gua ngerti kan? Maka saya kumpulkan pakar-pakar transportasi, gitu kan. Aku mau ngatasin masalah polusi udara. Mana gua tahu polusi itu apa, gitu kan. Kumpulkan orang yang ngerti. Kita peres otaknya itu, kan gitu. Rapat nggak sampai 5 menit begitu pakar-pakar transportasi itu datang ke kantor saya. Lihat aja di layar itu, mengapa Jakarta macet? Ini kan profesor dokter semua, Prof. Jawab pertanyaan saya. Ya saya tunggu. Assalamualaikum. Selesai rapat. Jawabnya berbulan-bulan, gitu kan. Dia survei sampai saya tahu A sampai Z mengapa Jakarta macet. Maka saya memberikan petunjuk perencanaan. Kalau itu diselesaikan begini caranya. Gitu. Jadi otak intinya itu dari ahlinya bukan dari kita. Kita hanya nuntun mereka, mengkoordinir mereka, menggerakkan mereka. Ya. Begitu. Nah, oleh karena itu jangan apa namanya risih untuk dikritik. Waduh, Bung Arsu kalau aku mau cerita ya, dengan EPI itu aku sudah nggak bisa ngitung lagi. Jari-jari itu dengan kaki pun habis saya berapa kali di demo. Ya. Lo tau nggak aku disebut apa sama mereka julukannya? Apa itu? Firaun. Firaun kecil itu panggilannya. Memang gue dengerin, ya biar saja kan begitu kan. Tetapi tetap saja ngomong. Lu pengen apa? Sepanjang ini bisa saya kemudian nggak bisa. Aku nuntut tempat hiburan, tempat apa namanya restoran 1 bulan penuh selama puasa. Itu para orang-orang non Muslim, para duta besar kalau siang mau makan di mana kalau restoran semua saya tutup, gitu kan. Lalu yang bekerja di restoran sama tempat hiburan udah saya survei 90% Muslim semua. Mereka mau mudik bawa duit apa nanti kalau nggak kerja sebulan, nggak ada yang ngasih duit, gitu kan. Tapi dia ngerti, aku nggak bisa nanda tangan yang dipaksa begini, nggak bisa. Pola saya harus lewat DPRD, silakan kalau DPRD setuju usulan ini gue lakukan, gitu kan. Nyatanya dan juga itu ya bisa diterima ya Bang Yos akhirnya ya setelah Anda lakukan dialog semacam itu mereka bisa paham kan? Ya kalau enggak kan artinya melawan saya dong, aku juga punya kekuatan kan gitu kan. Tapi sepanjang dia mengerti ya nggak masalah kan. Ya gitulah manusia lah kira-kira. Semuanya akan begitu. Kalau ada kehendak gitu, yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kebijakan kita. Tetapi ada juga kehendak yang memang bisa diakomodir. Mengapa tidak gitu. Oke. Jadi intinya semua dialog ya Bang Yos, mulai dari Papua sampai ke masalah-masalah sekarang bangsa bernegara terutama di Jakarta ini pada kata kuncinya sebenarnya dialog dan semua orang kalau disentuh hatinya diajak bicara dari hati ke hati pasti bisa nerima ya. Sebaiknya begitu untuk menjaga kesatuan kita. Pada posisi seperti ini amat rawan sekali. Amat rawan. Aku sama-sama itu membaca negara ini kemana arahnya dan sudah melakukan apa gitu kan. Ya saya kurang paham ya, tetapi kan sebagai seorang intelijen membaca kira-kira apa yang niatnya ya. Kenapa kalau ada misalnya investasi di sini kok sampai ratusan tiap kali datang 250 sekian ratus gitu kan. Sementara apa nggak bisa sih orang kita kerja-kerja kasar kayak gitu, kecuali kalau ahli kan 3 sampai 5 orang paling kan. Dan mereka sudah terkumpul jutaan. Mari kita perkirakan
habis proyek selesai, kira-kira balik ke sana apa enggak ya, kan kira-kira gitu. Artinya dia akan ngumpul, di sini sudah ada. Apalagi kelompok di sini menguasai ekonomi, Ya, semua kan. ya, Akan nongol lagi kan. ya. Satu saat kan jadi mayoritas dia kan gitu. Oke. Kira-kira ini Ya. mudah-mudahan salah aku kan. Ya. Aku mudah-mudahan salah, tapi boleh dong menganalisa seperti itu kira-kira gitu kan. Misalnya Amerika juga tadi kan kira-kira kan apa ya ribuan mariner kok di sana kira-kira kan bisa aja. Kita kan lebih baik mengira-ngira yang terburuk daripada nanti kita kecolongan, sudah terlanjur, wah sudah nasi sudah jadi bubur, untuk apalagi kita pikir. Mending kita selalu mikir adalah antisipasi yang terburuk, bukan yang enak yang kita antisipasi. Baik Bang Yos, ini sebenarnya kalau ngobrol sama Bang Yos nggak cukup nih kalau 1 jam 2 jam. Tapi nanti kita atur lagi perbincangan. Poinnya sebenarnya sudah pada bisa diterima. Jadi sebenarnya semua bisa diselesaikan jika ada kemauan dan semua bisa kita bicarakan bila kepala kita terbuka gitu ya untuk menerima kritik seburuk apapun gitu ya Bang Yos. Jadi gini, tambahin lagi ya. Kan gitu kan. Kalau bisa menerima syukur ya. Baik yang halus-halus maupun yang termasuk yang bersenjata di Papua. Nah, bersenjata kan beda. Kalau yang halus-halus ini, yang nggak bersenjata ini sudah ditolak, ini nggak bisa gitu karena ini nggak sesuai dengan undang-undang atau aturan-aturan yang ada di kita gitu. Ternyata nekat aja, ya ada enforcement kan, hukum yang diterapkan. Nah untuk yang bersenjata ini, ya itu tadi nggak mau, ya sudah kill atau kill aja, rumusnya gitu. Itu maksudnya gitu ya. Yes, baik. Terima kasih Bang Yos. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.